Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga berduka almarhum Mama Modesta Petrok dan anak kita sekalian, keluarga besar yang saya bahagiakan. Pada pagi hari ini kita mengingat kembali 40 hari yang lalu Mama Modesta kembali ke pangkuan Allah. Kita percaya bahwa selama hidupnya kurang lebih 91 tahun, beliau telah berkorban untuk anak cucunya dengan mengabdi dan melayani anak-anak dan keluarga besar dengan hati yang tulus ikhlas. Karena itu, di hari 40 ini, kita semua berdoa dan bersyukur kepada Tuhan karena atas kesetiaan dan pendampingannya terhadap Mama terkasih kita Modesta Petrok. Beliau sudah kembali ke rumah Allah. Sadar bahwa kita semua termasuk almarhumah, kita sebagai orang-orang yang berdosa, rapuh dan lemah di hadapan Tuhan dan sesama kita. Baiklah, sebelum kita melanjutkan perayaan Ekaristi, perayaan 40 hari yang lalu yang kita rayakan pada hari ini, dengan memohon ampun atas kekeliruan dan kesalahan kita. Kita nyanyikan lagu Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami. Tuhan kasih
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan dalam lagu kemuliaan. Terpuji Allah Maha Tinggi. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, Engkaulah sumber kehidupan dan keselamatan kami. Hamba-Mu Mama Modesta Veto telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu 40 hari yang lalu. Ia telah mengabdi Engkau dengan setia sebagai seorang ibu rumah tangga dalam iman akan Kristus yang bangkit. Maka perkenankanlah ia menikmati kebangkitan dan sukacita abadi bersama para kudus-Mu di surga. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertata bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala abad. Amin. Tuhan terang jalanku.
rekan-rekan imam, suster, frater, bruder yang terkasih, keluarga Mama Modesta Vetok yang sama dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan umat Allah yang juga dikasihi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Saya coba mengendus tulisan itu atau teks kitab suci tadi, jiwaku memuliakan Tuhan. Secara khusus apa yang saya kenal yang sesuai dengan ayat ini dalam diri Mama Modesta Vetok. Saya pernah bertanya kepadanya, Mama, tiap hari berdoa ke? Tidak. Berdoa, Pater. Doa yang selalu diucap tiap hari itu apa? Pokoknya saya tidak pernah berhenti sepanjang hari berdoa Bapa Kami, Salam Maria. Yang lain terlalu panjang, bukan saya tidak tahu, tapi kadang-kadang saya ingat, tapi kadang-kadang saya tidak ingat. Tapi yang saya ingat baik, meski saya tutup mata, Bapa Kami, Salam Maria. Kenapa harus Salam Maria? Dia tertawa, biasanya dia senyum. Terus dia bilang apa? Bunda Maria di Aksa. Dari kata-kata Bunda Maria di Aksa, itu artinya apa? Dia punya idola, ya, secara khusus adalah Bunda Maria. Jadi seorang ibu seperti Bunda Maria yang rendah hati, yang sederhana, yang sabar, yang mengasihi, dan yang menyimpan semuanya dalam hati. Saya kagum melihatnya, tapi kemudian saya senyum. Pernah lupa ke tidak? Tidak, kalau dua doa itu saya tidak pernah lupa. Ya. Bangun pagi, sebelum tidur, dan saat saya mau makan, ya. Kalau saya punya kata-kata tidak bisa keluar, suara tidak keluar, saya selalu mengucapnya dalam hati. Lalu saya tepuk bahunya. Ya. Pater, kapan datang lagi? Jadi saya bilang, ya, nanti saya akan datang. Kemudian berangkat dari teks tadi, jiwaku memuliakan Tuhan. Saya lihat apa yang Bunda Maria buat setiap hari. Tentu juga Mama Desta buat tiap hari. Ya. Maka saya lihat, ya, yang ada dalam dirinya, apa yang dipersembahkan oleh seorang anak manusia yang hidup pada Allah tiap hari. Pemazmur bilang, hati remuk redam dan jiwa yang menyesal. Apa artinya hati remuk redam, jiwa yang menyesal? Hati remuk redam artinya apa? Selalu merasa kurang, selalu merasa tak berdaya, selalu merasa, ya, kecil di hadapan Allah. Dan dengan rasa itu ada dorongan atau energi untuk meminta, untuk memohon, untuk, ya, meminta dari Tuhan akan kekuatan untuk menjalankan hidup hari itu. Hati yang remuk redam, bukan hati yang congkak, bukan hati yang sombong, bukan hati yang merasa hebat, bukan hati yang merasa lebih dari segalanya. Ya. Hati yang hancur, hati remuk redam. Ya. Itu yang dia persembahkan kepada Allah. Meski banyak kelimpahan, banyak rezeki, banyak rahmat Tuhan berikan padanya, tapi dia selalu membawa diri sebagai orang yang tak berdaya dan layak untuk meminta sesuatu pada Dia yang berkuasa. Kemudian jiwa yang menyesal, ya. Seperti Bunda Maria, dalam hati Mama Modesta Vetok ada iman, ada harapan dan kasih. Iman membuatnya selalu tahu bahwa Tuhan adalah segala-galanya, hanya kepada Dia saja kita berbakti. Kemudian harapan, ya.
Kepada Tuhan yang menitipkan harapan. Harapan yang pertama pasti sebagai seorang Tionghoa, dia pasti mendambakan seorang suami yang Tionghoa. Tapi alhasil dia dapatnya Bapak Petrus Atok. Saya yakin bahwa dia punya pandangan lain tentang hidup. Dia punya pandangan lain tentang kebersamaan. Dia punya pandangan lain tentang sukacita. Dia punya pandangan lain tentang perjuangan. Dan karena itu, satu hal yang saya lihat dalam dirinya, dia tidak melihat manusia dari segi kasta. Dia tidak melihat manusia dari segi apa yang ada padanya. Tapi justru dia melihat manusia dari apa yang ada dalam hatinya. Kalau dia mau mencintai saya sampai mau memisahkan, maka saya pun akan memberi diri seutuhnya. Ya. Jiwa yang menyesal juga menunjukkan bahwa hanya Tuhan yang bisa menyempurnakan seluruh hidup manusia. Kesempurnaan itu diberikan Tuhan karena kita punya kerendahan hati, kita punya ketulusan untuk memohon ampun atas segala kesalahan dan dosa tiap hari. Besar harapan yang tersimpan dalam hatinya untuk selalu memohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa. Jiwa yang menyesal mengakui kemahakuasaan Allah sebagai sumber kesempurnaan, dan dari Dia sajalah kesempurnaan manusia dimiliki untuk sebuah sukacita, damai dan ketenangan. Lalu kita sampai pada jiwaku memuliakan Tuhan. Tadi saya bilang saya mengendus ayat ini dalam dirinya. Apa saja yang membuktikan bahwa memang jiwa Mama Modesta itu memuliakan Tuhan? Ya. Dia bilang pertama, dulu waktu menikah bersama Petrus, saya tidak pernah menyesal. Saya tidak pernah menyesal. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan memberi saya seorang Petrus Atok, seorang guru yang selalu mau berjanji untuk tetap mendampingi saya setiap saat. Dalam suka duka, dalam suka duka. Yang kedua, Bapak Guru Atok itu belum pindah dari tempat ke tempat. Kami tinggal di rumah bebas. Bayangkan, tinggal di rumah bebas, hidup apa adanya, masih tetap bersyukur. Jiwaku memuliakan Tuhan. Dia tidak marah pada Tuhan. Dia juga tidak mengadili siapa-siapa. Dia tidak mengadili kehidupan itu sendiri. Memuliakan Tuhan. Kemudian dia melahirkan 13 orang anak. Pater, mereka itu 13 orang dipelihara dalam seluruh kerendahan hati, dalam seluruh kesederhanaan, dalam seluruh kesabaran, dalam seluruh kerinduan akan kasih Allah. Luar biasa. Saya mau katakan betapa seorang ibu melihara 13 orang anak dalam seluruh kesederhanaan, kesabaran dan kesetiaan pada Tuhan, dan dia mendapat berkat. Jadi dia memuliakan Tuhan karena mendapat berkat. Karena disayangi Tuhan, doanya didengarkan, doanya diutamakan oleh Allah. Kemudian saya bilang apa lagi? Tahu itu Pater, kan di Tulung sini, terus sembahyang di Melas sana jauh sekali. Tapi kan dan Bapak itu tiap hari ikut Kalisa. Saya bilang, minta ampun tiap hari. Coba bayangkan. Artinya apa? Menurutnya hidup tanpa Tuhan, hidup tanpa Allah itu tidak ada guna, tidak ada faedahnya. Jadi selalu menjunjung tinggi keyakinan iman di kepalanya, di hatinya, dan dalam seluruh dirinya. Dia mengakui bahwa perjuangannya hanya bisa sukses kalau dia sungguh-sungguh berjuang dari hati dan telaten, tekun, setia. Dan dari ketelatenan, ketekunan, dan kesetiaan, rahmat Tuhan dan berkatnya itu berlimpah. Lalu pada titik yang terakhir, dia bilang, Pak, saya mau mati sudah. Saya, kenapa?
Ya dulu saya memang harapkan saya anak jadi pastor. Saya ini mamanya masih pasti semua. Ya. Dia mau apa, dapatnya itu. Coba bayangkan. Dia mau apa, dapatnya itu. Ya. Rupanya sudah terwujudkan. Dalam jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah itu adalah juru selamat. Amin. Amin. Iya, harus amin. Ya. Lalu pada saat dia sakit 3 tahun lalu, saya maaf kasih sudah boleh, tapi jangan susah mati. Kenapa? Pater Tarsi 25 tahun saya tidak ada. Coba bayang, Pater Tarsi 25 tahun saya tidak ada. Oh kalau begitu, sembahyang pada Tuhan, bilang Tuhan, ya, satu sekali minta permintaan saya. Tunggu Pater Tarsi 25 tahun habis dulu, baru mama berjalan. Tapi jangan minta pada saya karena saya tidak punya kuasa. Yang punya kuasa adalah Tuhan. Dan menjelang itu memang ya sakitnya uring-uringan. Kadang-kadang napas susah, kadang-kadang itu tidur tidak nyenyak, kadang-kadang semua hal. Lalu dia buat apa? Meski tidak berdaya, meski sakit, ya, dia piara sapi khusus untuk dia pulang anak kesayangan. Juga dia piara babi khusus untuk dia pulang anak kesayangan. Tanggung jawab dari keyakinan iman yang luar biasa dan sungguh didengarkan Allah. Jadi Mama Modesta, ya, Tuhan mendengarkan segalanya dalam seluruh kepastian. Maka saya tidak akan tanggung-tanggung juga mengatakan, ya, Tuhan mengundangnya untuk hidup bahagia di sisinya dengan pasti. Selamat untuk kita semua, profesiat untuk anak-anak. Semoga jiwanya selalu hidup dalam diri kalian semua, semangatnya hidup dalam diri kalian semua. Karena hanya dengan cara itu kita boleh memuliakan Tuhan dalam seluruh kesuksesan. Kami mencintai Mama Desta, kami membutuhkan semangat dan hasratnya. Amin. Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah. Tuhan bersamamu.
dan sepantasnya. Ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Dialah yang telah menimbulkan harapan kokoh akan kebangkitan yang mulia, sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu, sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Maka sebagai umat beriman yakinlah kami bahwa hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan, dan bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Maka bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi, kami bermada memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kita mendoakan doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sepantasnya, Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dialah yang telah menimbulkan harapan kokoh akan kebangkitan yang mulia, sehingga kami yang sering takut akan maut, yang tak terelakkan itu, sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi, yang telah dijanjikan kepada kami. Maka sebagai umat beriman yakinlah kami bahwa hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan, dan bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Maka bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi, kami bermada memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Barbar, di zona menotuna.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia.
Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Walau air meluap-luapkan melingkupi kita, janganlah takut, jangan gentar, karena Tuhan berpegang yang besar, yang menjadi kehendak langit, yang menciptakan bumi, yang selalu setia dan tak pernah meninggalkan ciptaannya.
dalam nama Tuhan. Ya pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Ya pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang selalu setia dan tak pernah meninggalkan ciptaannya. Abadi setia, tak pernah melupakan ciptaannya. Terpujilah Tuhan penolong yang besar. Haleluya, haleluya, puji Tuhan yang agung. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami telah dikuatkan dengan santapan surgawi dalam korban misa kudus ini. Kami mohon semoga berkat rahmat perjamuan ini, arwah hamba-Mu Mama Modesta Veto dapat menikmati kebahagiaan kekal bersama para kudus-Mu di surga. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Semoga kita sekalian yang merayakan Ekaristi Suci ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diselamatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi mengenang 40 hari yang lalu kematian almarhumah Mama Modesta Veto telah selesai. Marilah pergi, kita sekalian diutus Tuhan. Amin. Anak semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya bergaung di seluruh dunia. Soraklah haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah bersama dengan iringan suling. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Maha Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya bergaung dan merdu suaranya. Soraklah haleluya. Haleluya.